Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman Web 2 untuk kelas SKS 18-2. Pada hari ini, hari Senin tanggal 9 November 2020. Pada malam hari ini untuk kelas SKS 18-2 kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Nah, untuk pertemuan yang ke-9 ini seperti biasa kita mengadakan UTS atau ujian tengah semester. Nah, adapun bahan dari UTS pada malam hari ini untuk kelas SKS 18-2 itu sama juga dengan kelas yang tadi pagi ya. Jadi intinya nanti saya akan mengumpulkan nilai hasil dari tugas mulai menu utama sampai dengan navigasi dan yang terakhir itu tambah data. Untuk yang kelas SKS 18-2 meskipun kelas Anda sudah lebih dulu masuk ke edit ya, materi atau tema edit, tapi belum saya berikan informasi untuk mengumpulkan tugas edit tersebut ya, masih dalam proses latihan. Nah, jadi untuk malam ini saya akan cek hasil dari tugas-tugas nilai pembuatan menu utama, tugas link navigasi sampai dengan tambah data. Oke, kita mulai dari pembuatan menu utama. Di sini sudah diberikan petunjuk teknis untuk mengerjakan tugas. Dan masing-masing tugas pada Classroom itu sudah ada judul temanya masing-masing. Jadi bagi mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya itu terlambat, tolong diperhatikan yang pertama judul linknya, judul tugasnya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, perhatikan petunjuk teknis mengerjakan tugas. Kalau di tes itu petunjuk teknis mengerjakan soal itu harus dibaca dulu. Sehingga nanti pada saat Anda mengerjakan tugasnya atau mengumpulkan tugasnya, itu tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang berakibat fatal. Ya. Baiklah kita lihat dari link pembuatan menu utama. Di sini buat menu utama dengan judul sesuai dengan tema yang dipilih. Capture hasil dibuat dalam format PDF, dikirim ke Classroom. Urutan capture ya, jadi pertama itu database beserta isi tabel. Yang kedua menu utama, capture coding beserta hasilnya. Yang ketiga isi menu berupa profil, tampil data dengan SQL, capture coding profil, capture hasil profil, capture coding tampil data, capture hasilnya ya. Nah, ini adalah tugas dari menu utama. Saya akan lihat dulu untuk hasil tugasnya sudah ada 4 yang menyerahkan ya. Ini yang mendapat nilai paling tinggi adalah Mas Edi Widianto, untuk yang kedua Mas Ali Saifuddin, yang ketiga ada Mas Nusril dan Mas Aditya. Kita akan cek dulu untuk yang punyanya Mas Edi Widianto. Ini adalah contoh tugas yang paling bagus, paling baik yang dihasilkan dari kelas SKS 18-2. Nah, ini tugasnya. Kemudian program pembuatan menu utama yang pertama di capture adalah database-nya dulu. Kebetulan ini membuat tema tentang penjualan sepatu. Nah, database-nya juga menyesuaikan namanya sepatu ya untuk tabelnya. Kemudian setting baby webnya di sini capture coding untuk menu utama ya. Nah, ini adalah hasil tampilan dari menu utamanya Mas Edi Widianto. Kita perhatikan tampilan backgroundnya juga sepatu. Jadi menyesuaikan ya, kalau Anda jualannya sepatu, backgroundnya juga yang bertema-tema seperti itu minimal. Kemudian ini adalah judul link-linknya ya. Untuk link-linknya di sini, kemudian untuk profilnya seperti ini ya. Nah, untuk profilnya seperti ini. Kemudian satu lagi tampil datanya seperti ini.
Nah, mungkin yang bisa disampaikan dari hasil revisi tugasnya Mas Edi ini adalah bahwa untuk menu utama, tampilan pada saat dibuka itu tidak ada masalah. Seperti ini ya. Oke. Cuman dari sisi pemberian warna untuk link judul-judulnya atau informasinya, itu kalau kita lihat di bagian ini ya, menjual sepeda jenis dan merek sepatu original, bagian tulisan menjual sepeda ini itu kurang bisa dilihat dengan baik. Jadi usahakan pada saat Anda memilih background, pilihlah kombinasi warna untuk link tulisan atau informasinya, sehingga tidak membiaskan bagi user yang melihat tampilan tersebut ya. Nah, kemudian itu tadi untuk sedikit revisi dari punyanya Mas Edi Widianto. Kemudian yang kedua itu adalah tugasnya Mas Ali Saifuddin. Ini mendapat nilai 98 ya. Kita lihat dulu di sini untuk pembuatan menu utama. Oke, ini adalah database-nya. Saya minta untuk di-capture. Peserta ya, ini membuat sebuah data tentang peserta pelatihan mungkin. Ini ada PT Maju Terus, ini tampilan menu utamanya. Kalau kita lihat tampilannya oke ya. Jadi di sini ada satu link sub untuk menu yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan itu untuk tampilan view-nya atau hasilnya. Kemudian di bagian atas ini nama CV atau PT-nya. Nah, ini diperhatikan mulai dari profilnya ya, di sini ada welcome-nya juga. Nah, untuk profil ini mungkin yang kurang ya. Ini profil PT-nya. Kemudian daftar peserta workshop online. Nah, ini untuk hasil tampilannya. Ini kan lebih enak untuk dilihat karena dari sisi pemberian warna background, kemudian pemberian warna tulisan untuk informasinya itu oke ya, tidak ada masalah di sini. Baiklah, untuk berikutnya punyanya Mas Nusril sekarang. Oke, untuk punyanya Mas Nusril di sini kalau kita lihat ini adalah capture untuk database-nya, kemudian nama profilnya di sini, kemudian untuk hasilnya. Ini sepertinya rekrutmen ya, penerimaan mahasiswa baru, seperti itu. Baik, ini tampilannya karena tidak ada background yang lain-lain ya. Jadi ini yang masih kurang tuh menu utama. Menu utamanya itu belum kelihatan di sini. Ya. Menu utamanya hanya seperti ini saja. Ini mungkin bisa ditambahkan supaya tampilannya menjadi lebih menarik lagi. Seperti itu ya. Ini yang saya lihat dari tugasnya punyanya Mas Nusril. Nah, berikutnya itu tadi untuk tugas yang pertama. Berikutnya kita akan masuk ke tugas yang kedua, yaitu tugas link navigasi. Kita lihat dulu untuk hasil tugasnya, link navigasi di sini. Sudah ada 4 yang mengumpulkan, yang paling tinggi dapat nilainya itu adalah Mas Nusril dan Mas Ali Saifuddin. Nah, saya akan cek untuk tugasnya Mas Ali dan Mas Nusril. Mas Nusril dulu. Oke, ini adalah membuat link navigasi di sini. Nah, ini adalah tugasnya untuk navigasi menu utamanya, dibuat simpel saja untuk Mas Nusril. Kemudian navigasinya, nah seperti ini. Ya, navigasinya seperti ini. Ada kembali. Oke, kemudian untuk punyanya Mas Ali Saifuddin.
Mas Ali Saifuddin di sini sudah membuat database. Oke. Untuk yang tampilan preview dan next dibuat dengan format seperti ini. Oke sekali. Ini ada preview snack-nya, ya. Nah. Kemudian mungkin dari Mas Ali dan Mas Nusril tadi yang lebih oke punyanya Mas Ali ya. Kemudian Mas Ali bisa saya tambahin nilainya biar beda dengan punya Mas Nusril. Kemudian untuk Mas Edi Widianto. Mas Edi Widianto di sini membuat database-nya dulu, setting baby web-nya, kemudian menu utama sudah diperbaiki, tampilannya sudah lebih mending daripada yang kemarin. Ya, kemudian di sini profilnya tampil data SQL. Terus satu lagi itu adalah navigasi. Ya, ini sudah oke dari sisi menu. Preview snack-nya seperti ini. Oke. Sudah dikirim ulang. Karena sudah Anda revisi, maka saya perbaiki nilainya. Ya, jadi tidak usah khawatir bagi yang sudah memperbaiki, itu pasti nanti akan diperbaiki juga hasilnya atau nilainya. Oke, ini untuk punyanya Mas Edi, kemudian yang terakhir itu Mas Aditya. Ya, Mas Aditya di sini saya akan cek untuk tugas link navigasinya sebelum masuk ke tugas tambah data. Apakah sudah ada perbaikan atau belum? Nah, di sini nama database-nya, ini codingnya, ini tampilan menu utamanya, kemudian satu lagi untuk hasilnya. Preview snack-nya di sini. Ya. Oke. Menu navigasi ada preview dan next-nya. Oke, ini bagus sekali. Sudah diperbaiki. Oke, jadi ini sudah ada perbaikan nilai ya untuk yang hasil kedua. Dan ini terjadi bagi mereka yang mau melakukan perbaikan. Selama tidak ada perbaikan, ya berarti tidak ada ya. Saya akan cek lagi untuk yang punya Mas Nusril tadi, apakah ada revisi atau tidak. Saya belum lihat note-nya atau keterangannya. Oke, sekarang yang terakhir itu kita akan cek tugas link untuk tambah data. Perhatikan sekali lagi petunjuk untuk mengerjakannya. Jadi buat program tambah data sesuai tema Anda masing-masing. Jika sudah, silahkan di-capture kirim ke Classroom dalam format PDF. Jika program tambah data bisa yang sesuai tema, sudah bisa yang sesuai tema, silahkan masukkan pada menu utama. Sehingga bisa dilihat, perhatikan batas waktu. Nah, di sini kita lihat diminta untuk membuat program tambah data sesuai tema masing-masing. Dan kalau sudah bisa, silahkan dimasukkan ke menu utama menjadi salah satu linknya.
Kita akan lihat untuk tugas tambah datanya. Kali ini yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Mas Edi Widianto, kemudian diikuti Mas Aditya dan Mas Nusril. Kita akan cek dulu untuk punyanya Mas Edi Widianto. Untuk punyanya Mas Edi Widianto, di sini untuk link tambah datanya, diperhatikan capture dari hasil database-nya, baby web, coding, menu utamanya. Mungkin akan lebih baik kalau diberikan lingkaran merah atau tanda panah begitu ya. Jadi kita bisa paham inputnya itu ada di mana. Ini kita lihat tambah datanya sudah nambah linknya di sini. Kemudian ini script untuk tambah datanya. Kemudian form inputnya seperti ini ya. Kemudian satu lagi tambah data berikutnya adalah setelah isi data. Jadi sebelum isi data seperti ini, setelah isi data seperti ini. Penyimpanan sukses. Dicek lagi, ada masuk di sini. Nah, ini akan lebih baik jika Anda tambahkan garis atau tanda merah untuk hasil yang terakhir. Sehingga kita untuk ngoreksinya itu lebih cepat atau lebih baik. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini nilainya 95 ya. Oke, kemudian berikutnya itu kita masuk ke tugasnya Mas Nusril. Coba kita cek dulu untuk tugasnya Mas Nusril. Di sini kita buka linknya, tambah datanya seperti ini. Nah, ini link salah satu submenunya pada menu utama. Kemudian kita lihat form data mahasiswa baru. Setelah diisi, penyimpanan sukses dan masuk ke database sebelum dan sesudah data itu diisi. Ini ada contoh hasilnya ya. Oke, ini bagus sekali. Kemudian lanjut yang berikutnya itu ada Mas Aditya. Oke, untuk Mas Aditya di sini kita lihat hasilnya. Menu utamanya seperti ini, sudah ada sedikit perbaikan lagi. Kemudian berikutnya ini form tambah data penjualan, penyimpanan sukses. Nah, ini preview snack-nya udah kelihatan ya, laporan data penjualan untuk admin Excel. Nah, ini sudah ada kelihatan. Oke, nilainya juga sudah lumayan. Nah, itu tadi merupakan hasil dari proyek pembuatan menu, navigasi, dan tambah data. Nah, untuk selanjutnya saya akan memasukkan tentang ini ya, UTS-nya ya. Jadi, saya bikin dulu tugasnya UTS pemrograman web 2. Nah, di sini hasil nilai dari keseluruhan tugas utama. Nah, ini saya tugaskan dulu supaya saya bisa melakukan penilaian. Oke, yang pertama nilainya di sini itu untuk Mas Adit Putra ini tidak aktif saya lihat ya. Mas Ali Saifuddin tugas link tambah datanya belum dikumpulkan sehingga tidak bisa ngasih nilai, saya undur dulu. Mas Edi Widianto ini nilai UTS-nya ya. Mas Edi Widianto nilai UTS-nya itu adalah 95. Muhammad Faiz tidak ada, Nusril Nusi
95 juga. Kemudian satu lagi Mas Aditya. Ini sudah nggak ada lagi nih. Oh ya, ini ada satu lagi. Oke, ini penilaian untuk UTS pada malam hari ini. Nilainya masing-masing 95 baik untuk Mas Edi, Mas Nusri Nusi, dan Mas Aditya. Nah, mohon untuk Mas Ali Saifuddin ini bisa mengumpulkan tugas link untuk tambah data dulu, baru nanti nilai UTS-nya itu bisa keluar. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang lain-lain ini ada Adit Putra ya. Kemudian yang lainnya juga ini mohon diperhatikan bahwa sekarang sudah UTS. Kalau UTS sudah lewat berarti kita prepare untuk UAS dan hasil akhir perkuliahan atau hasil akhir nilai Anda itu akan keluar. Nah, saya mohon bagi yang sampai sekarang belum mengumpulkan tugas, mohon japri atau memberikan komunikasi lewat WA Group ya, karena WA Group itu masih aktif dan sangat berguna bagi kita untuk saling sharing, saling komunikasi, saling bertukar pandangan, pendapat, wawasan ya, sehingga ini lebih baik. Nah, harapan saya untuk kelas SKS 18-2 ini ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk tingkat kedisiplinannya. Jadi, jangan sampai tugas itu tidak dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi di sini bahwa untuk nilai UTS juga sudah saya keluarkan. Bagi yang belum silahkan nanti Anda selesaikan dulu semua tugas-tugas yang sebelumnya, baru nanti saya bisa melakukan penilaian untuk UTS-nya. Gitu ya. Nah, untuk bahan UTS kali ini, saya ulangi sekali lagi, saya ambilkan dari tugas proyek-proyek sebelumnya, seperti pembuatan menu utama, kemudian link navigasi, dan satu lagi, ya, yaitu tugas tambah data atau input data. Selalu perhatikan petunjuk untuk mengumpulkan tugas, sehingga kesannya tidak asal mengumpulkan. Ya, jadi di sini dibaca dulu, petunjuknya itu disuruh ngapain, linknya yang benar itu yang mana saja, sehingga nanti di sini itu bisa dilihat ya sekali lagi bahwa tugas yang Anda kumpulkan itu benar dan tidak keliru atau tidak salah. Karena sejauh ini saya masih sering melihat banyak itu mahasiswa yang asal mengumpulkan. Nah, pada akhirnya nanti pada saat mereka ditanya itu banyak nggak tahunya ya. Nah, saya mohon untuk yang belum mengumpulkan ini ada Mas Adit, Mas Ali Saifuddin, ini sayang sekali Anda cuma 2 plot saja yang belum terisi ya. Semoga bisa segera terisi semua. Muhammad Faiz juga tidak ada, Fahmi ya. Kemudian satu lagi Wow. Nah, di sini bagi yang tidak aktif tidak masalah ya. Yang disayangkan itu jika aktif dan hanya absen di login siakat saja. Jangan seperti itu ya. Memang di sini karena tugas praktikum harus banyak praktek. Karena kalau tidak praktek tidak bisa, apalagi untuk pemrograman. Termasuk tugas-tugasnya pun itu sebetulnya banyak yang praktek. Cuman kalau kita diminta untuk menuliskan nanti lama-lama orang tua itu juga katakanlah yang susah ya di sini ya. Jadi sekali lagi saya minta untuk yang belum, Mas Adit, Mas Ali, Muhammad Fahmi, kemudian yang satu lagi ini kalau memang tidak aktif tidak apa-apa, tapi kalau aktif tapi Anda hanya tidak mengikuti atau kurang tahu bahwa ada info di grup dan sebagainya, itu mohon diperhatikan. Baiklah, kira-kira itu dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat bagi mahasiswa yang selalu dengan setia mengumpulkan tugas meskipun terlambat dan selalu membaca note
atau pesan yang saya kirimkan lewat Classroom. Ini sudah pertanda baik bahwa Anda itu cukup teliti ya, karena ada juga yang tidak membaca. Ya, jadi sekali lagi komunikasi ini penting, jangan sampai nanti kita terputus sehingga saya susah untuk melakukan penjajakan kepada Anda sejauh mana materi yang saya berikan ini bisa diterima. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan UTS ini ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.